Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di awal pekan kita di hari yang ke-187 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah tindakan iman yang mendatangkan kesembuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian, Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah berada di titik di mana situasi terasa buntu. Masalah yang berlarut-larut seringkali menguras energi, menguras air mata, bahkan apa yang kita miliki. Nah, dalam Markus pasal yang kelima, kita mempunyai seorang wanita yang berada di titik terendah dalam hidupnya. 12 tahun ia menderita pendarahan. Secara hukum Taurat, di Imamat pasal 15, ia dianggap najis. Ia terisolasi secara sosial, emosional, dan spiritual. Ia juga habis-habisan secara finansial demi berobat, tetapi keadaannya dituliskan makin memburuk. Namun Bapak Ibu Saudara, kisahnya tidak berakhir tragis karena ia mengambil sebuah tindakan iman. Katakan tindakan iman. Haleluya. Dari kisah ini kita belajar 3 hal penting tentang bagaimana iman yang hidup itu bertindak. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, iman itu dimulai dari mendengar firman. Ya, hidup karena bertindak. Puji Tuhan. Markus 5:27 menuliskan demikian yang kita sudah baca tadi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka ia mendekati Yesus. Wanita ini, Bapak Ibu Saudara, mendengar tentang mukjizat dan kuasa Yesus. Banyak orang di sekeliling Yesus hari itu juga mendengar dan bahkan berdesak-desakan di dekatnya. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada mereka. Mengapa? Karena mendengar saja tidak cukup. Iman wanita ini beralih dari sekedar informasi di kepala menjadi pergerakan di kaki. Ia memutuskan untuk keluar dari zona isolasinya, menembus kerumunan orang banyak, dan mendekati sumber kesembuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman berbicara tentang pengharapan di tengah kemustahilan. Ayat yang ke-28 dituliskan, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, sebelum tangannya bergerak menjamah jubah Yesus, hatinya sudah bergerak terlebih dahulu. Kalimat menuliskan asalku jamah saja. Ini menunjukkan sebuah keyakinan yang radikal. Secara logika, jubah tidak memiliki daya sembuh. Namun iman wanita ini melihat melampaui kain jubah itu. Ia melihat apa? Ia melihat otoritas dan belas kasihan Allah yang mengalir melalui Yesus.
Ketika keadaan sekitar mengatakan tidak mungkin sembuh, iman di dalam hatinya berkata, bersama Yesus pasti pulih. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iman yang bertindak menarik perhatian Tuhan. Menarik kuasa Tuhan. Ayat yang ke-32 dari pasal 5 Markus, tetapi Yesus menoleh ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah lautan manusia yang saling berdesakan, jamahan iman wanita ini sangat-sangat spesifik. Jamahan itu menarik dinamis atau kuasa dari Yesus. Yesus tidak membiarkan wanita ini pergi secara sembunyi-sembunyi. Dia ingin memulihkan wanita ini secara utuh. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga status sosial dan jiwa. Nah, saat wanita itu mengaku dengan jujur, Yesus menyapanya dengan kehangatan yang luar biasa. Apa yang dikatakan Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Perhatikan ayat yang sangat menarik dalam satu kata yang kita dapatkan. Anakku. Mengembalikan status dan martabatnya yang hilang selama 12 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, tindakan iman wanita ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang pasif. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berani melangkah, melompati rintangan masa lalu, trauma masa lalu, dan vonis kemustahilan dunia. Jadi jika saat ini kita mungkin sedang menghadapi pendarahan dalam hidup ini, entah itu masalah kesehatan, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam keluarga, atau beban batin yang sudah lama, sudah menahun istilahnya, jangan tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan firman-Nya, baca firman-Nya, perkatakan iman, perkatakan firman dalam hidup kita. Datang dan jamalah hadirat-Nya melalui doa dan penyerahan penuh. Kuasa Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Ketika iman kita bertindak, kuasa Tuhan bekerja. Puji Tuhan, haleluya. Diberkati kita semua pagi hari ini, menikmati kehadiran Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musisatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi. Apa yang dialami oleh wanita yang sedang mengalami penyakit mendarah akan menjadi pengalaman dalam setiap pribadi kami saat ini. Ketika kami mempercayai firman-Mu, melakukan firman-Mu, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Memampukan kami menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pemeliharaan Tuhan atas tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.